ulah manusia. Demikian info terkini Kalimantan Tengah hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Andra Pratama, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog Kalteng Bicara. Kali ini bersama dengan saya, Stefan Haji. Saudara, ini sejalan dengan visi misi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Indonesia begitu, mengenai bagaimana desa mampu menjadi pusat ekonomi terpadu menuju desa yang maju dan juga mandiri. Menjadi goals utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus agar semakin berkah melalui program P3PD atau yang lebih kenal dengan program penguatan pemerintah dan juga pembangunan desa. Dan kita akan berbincang bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir bersama saya di TVRI Kalteng hari ini. Saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Haji Aryawan selaku Kadis PMD Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat bertugas Pak. Ya, selamat telemai. Ya, terima kasih jadi Dumahong TVRI Kalteng. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Paulus Tenu selaku Korprov P3PD. Terima kasih Pak sudah hadir di TVRI Kalteng. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Revani Lesmana selaku Korprov P3MD. Ya, terima kasih juga Pak sudah berkenan hadir. Ini sebelum kita bahas mengenai mekanisme dan juga kemudian nanti goalsnya, arahnya kemana ke Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita sedikit refreshing dulu nih. Atau juga sedikit merefresh kepada masyarakat yang mungkin juga baru mengenal istilah P3PD. Mungkin saya ke Pak Paulus dulu sebentar. Siap. Apa itu P3PD? Pak? Kita sedikit mengedukasi masyarakat mungkin yang awam dengan istilah P3PD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Berkaitan dengan program P3PD yang artinya adalah program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Program ini lahir sebagai satu dilematis dari pemerintah berkaitan dengan pembangunan di desa itu sendiri. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan lahirnya undang-undang desa. Ini menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan yang namanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan pembangunan di desa itu sendiri. Oleh karena itu berangkat dari undang-undang desa itu, maka pemerintah mempersiapkan program yang bisa memformat diri aparatur dan kelembagaan desa supaya lebih maju sehingga tata kelolanya bisa semakin baik. Sebelum kita bicara lebih detail P3PD, ke P3MD dulu Pak. Nih, sedikit informasikan ke masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. P3MD dan P3PD ini mungkin berbeda ya. Jadi P3MD ini adalah program pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa yang dari Kementerian Desa. Kami hadir sejak tahun 2015, yang mana lahir dari kehadiran Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Tujuan dan fokus utamanya adalah sebagai pendampingan desa. Kami ada pendamping desa secara struktural berjenjang. Kami ada di provinsi, ada di kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Pendampingan kami ada dalam rangka 4 hal. Yang pertama dari program perencanaan, kemudian ke penganggaran, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Jadi apapun kegiatan-kegiatan yang ada di desa terkait dengan pembangunan, baik dari dana desa maupun dari ADD, alokasi dana desa APBD,
itu kami ikut mendampinginya secara keseluruhan. Tapi secara singkatnya seperti itu. Walaupun diusung dari dua kementerian berbeda, tapi agaknya satu visi misi tentang pembangunan masyarakat dan juga aparatur desa, begitu ya Pak ya. Saya tertarik dengan P3PD dulu nih Pak Paulus nih, mengingat secara SDM Kalteng begitu, melihat dari sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana kesiapan dan juga masyarakat dan juga SDM dari aparatur desa yang ada di Provinsi Kalteng sendiri. Iya, saya melihat bahwa dengan adanya P3PD ini, dengan intervensi komponen satu dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu peningkatan kapasitas dan kelembagaan di desa. Nah, saya melihat bahwa program ini cukup bagus. Artinya apa? Lebih untuk memberdayakan aparatur itu sendiri. Aparatur yang tugasnya adalah mengelola services publik di tingkat desa dan kelembagaan di desa. Ini mesti diberikan semacam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas mereka. Nah, saya melihat sendiri dari SDM Kalteng sendiri, ini saya merasa bahwa ini sudah harus siap. Kalteng harus siap. Mau tidak mau, Kalteng adalah merupakan buffer dari IKN, penyangga daripada ibu kota Nusantara. Mau tidak mau harus menyiapkan dirinya. Oleh karena itu, berangkat dari intervensi komponen satu ini, Kemendagri memberikan prioritas bagi aparatur yang sudah sekarang ada bekerja dan mengelola services publik di tingkat desa. Ini harus berupaya maksimal untuk membenahi dirinya, dan dari luar kita mendorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga dengan peningkatan kapasitas dari intervensi komponen satu Kemendagri P3PD, diharapkan ke depan masyarakat maupun aparatur di tingkat desa bisa lebih survive untuk menerima buffer sebagai penyangga IKN. Terlebih aparatur desa menjadi penyangga dalam kebijakan begitu Pak ya. Mengingat tentang potensi yang ada di desa gitu. Saya ke Pak Revan ini, sudah sejauh apa persiapan sosialisasi dari P3MD ini sendiri sejauh ini yang sudah dijalankan? Baik, tentu pada prinsipnya kami lahir lebih dulu tentang P3MD dan P3PD, karena kami memang basisnya adalah melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun kepada masyarakat, memfasilitasi adanya musyawarah desa berkaitan dengan usulan-usulan yang apa yang diperlukan desa, terkhusus kepada penggunaan dana desa. Segala laporan kami lakukan. Kehadiran P3PD sangat membantu kami, karena kehadiran P3PD seperti yang disampaikan Pak Paulus tadi, bahwa untuk melakukan peningkatan kapasitas pemerintah desanya. Nah, sehingga pendampingan kami bisa lebih optimal lagi dengan adanya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh P3PD. Dan tidak terlepas juga kehadiran Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya di provinsi. Ini kami sangat terbantu karena koordinasi kami dan komunikasi kami sejauh ini secara intens sangat komunikasi dengan baik, bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desanya, bicara tentang peningkatan ekonomi melalui BUMDes, kemudian tentang TTG, teknologi tepat guna dan sebagainya. Kami berkoordinasi yang cukup relevan dengan Dinas PMD provinsi. Gitu. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa justru dari level desa ini level yang paling complicated gitu Pak ya. Iya, betul. Terlebih tantangan geografis di Kalimantan Tengah ini cukup menantang begitu ya. Ini saya ke Pak Kadis dulu nih sebagai salah satu, kalau bisa bilang, Dinas PMD ini sebagai lead sekber gitu ya, yang menjadi monitoring juga terhadap apa yang dilakukan oleh aparatur desa gitu. Melihat kesiapan sumber daya manusia atau SDM di aparatur desa ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang desa, ini kan berdasarkan dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu tadi, dan Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Nah, kaitannya dengan perangkat daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya diperlukan sinergitas. Ya. Betul. Sinergitas dengan kelembagaan, baik itu Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa tadi. Nah, kita tahu bahwa pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Betul. Tentunya harus bersinergitas dengan apa yang sudah dicanangkan atau diprogramkan oleh pihak kementerian tadi atau lembaga, baik dalam program, sehingga program yang ada di pemerintah daerah atau provinsi ini bisa disinkronkan begitu. Nah, terlebih lagi dalam pelaksanaan
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik itu P3MD atau Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun P3PD, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, ini sedikit banyak membantu kami dalam kami melakukan tugas pokok dan fungsi kami selama ini. Kalau ke P3PD lagi nih Pak, sebetulnya apa yang menjadi tujuan utama dari penguatan programnya sendiri yang lebih spesifik ke masyarakat? Iya, barangkali sebelum saya masuk ke situ saya menjelaskan dulu bahwa di Kalteng, Provinsi Kalteng ini ada sekitar 11 lokus program kita. Minus 2 kabupaten, yaitu Sukamara dan Barito Utara. Nah, kami punya bidang layanan program di 11 kabupaten di 117 kecamatan. Dan tersebar di 1.310 desa. Nah, dengan kehadiran daripada komponen satu Kementerian Dalam Negeri, yaitu peningkatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat desa. Itu berarti bahwa intervensi program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di desa. Baik dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, dan kelembagaan yang ada seperti PKK, Posyandu, BPD. Nah, ini kami dorong untuk lembaga dan aparatur itu mengikuti pelatihan. Supaya dari sisi pertama, aparatur ditingkatkan kapasitasnya. Untuk apa? Ketika mereka kembali dari pelatihan, mereka bisa mengeluarkan seperti regulasi, Perdes. Tetapi semuanya acuannya harus mengacu kepada Perbuk. Perdes yang mereka keluarkan harus acuannya Perbuk. Oleh karena itu kami berharap adanya sinergitas yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis luar biasa dari provinsi, kabupaten, ada semacam kesepakatan. Sehingga nanti relevan begitu Ya, kebijakan. seperti itu. Kita mendorong sama-sama. Karena posisi kami dengan P3MD ini adalah konsultan pendukung, pendukung program. Basis kami adalah aparatur dan kelembagaan, sedangkan P3PD basis adalah peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sisi pendampingan. Nah, sehingga dua level ini ketika intervensi ke tingkat desa, kami berharap ke depan tata kelolanya menjadi baik, aparaturnya mengelola services publiknya dengan baik, dan juga masyarakat sudah terbina. Sehingga satu kata, terjadi kemandirian di tingkat desa. Barangkali. Tentu ini juga berkaitan dengan ruang lingkupnya begitu Pak ya. Tidak Betul, hanya memperbaiki sumber daya manusianya, Iya. norma masyarakatnya, Betul. tapi juga serta prosedur dan paling penting sistem sepertinya begitu ya Iya, Pak ya. betul. Pak Revani gimana? Iya. Ya. Jadi kalau kami ruang lingkup kerjanya ada di 13 kabupaten, 1.432 desa. Kami punya pendamping lokal desa yang di wilayah tingkat desa itu mendampingi 2-4 desa. Kemudian di tingkat kecamatan kita punya 2 pendamping yang disebut sebagai pendamping desa. Dan di kabupaten kita punya sebutannya sebagai tenaga ahli kabupaten. Tenaga ahli kabupaten. Tenaga ahli kabupaten dengan jumlah 6 orang. Itu memiliki spesifikasi, kualitas, dan spesialisasi masing-masing. Ada yang bicara tentang ekonomi desa, penganggaran desa, perencanaan desa, dan sebagainya dari tenaga ahli. Di sana mereka juga berkoordinasi dengan dinas PMD kabupaten masing-masing. Jadi ruang lingkup kami tentu tidak ada yang namanya pendamping kota. Kami hanya ada di desa. Jadi kami perwakilan dari Kementerian Desa yang mana dihadirkan untuk melakukan pendampingan agar semua pemerintah desa beserta perangkatnya bisa menjalankan regulasi sesuai dengan yang sudah dijalankan, yang sudah ada. Seperti itu, Pak. Tadi juga berkaitan Bapak sedikit singgung di awal bagaimana ini salah satu keistimewaan desa ini dengan adanya program ini adalah adanya dana desa begitu. Betul. Ini yang juga kadang tidak menyudutkan tapi kadang ini justru menjadi polemik karena mungkin ketidaksiapan dari aparatur tadi begitu ya. Kalau melihat dari fenomena ini di Kalimantan Tengah sendiri seperti apa Pak Rifani dulu? Baik, dana desa ini muncul sejak tahun 2015 dengan kurang lebihnya 250 juta pertama kali. Kemudian ada peningkatan di tahun 2016 sekitar 600 juta, merata itu seluruh desa. Kemudian 2017 masih sama, 18 ada peningkatan sampai 1,2 miliar. Sampai dengan saat ini rata-rata 1,5 miliar lebih. Perhitungan jumlah dana desa itu tentu dengan rumus kesesuaian geografis, jumlah penduduk, dan rumah tangga miskin. Nah, itu yang menjadi perhitungan tidak berimbangnya antara desa satu dengan desa yang lain, ataupun tidak ada yang kesamaan dana desanya. Penggunaan dana desa tentu sudah diatur kalau di 2024 ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023. Supaya apa? Supaya diatur dana desa ini terarah, terfokuskan. Nah, inilah yang kami kawal sebagai pendamping desa, supaya perangkat dan pemerintah desa itu supaya fokus berdasarkan peraturan yang sudah diterbitkan. Untuk apa saja, mana yang boleh, mana yang dilarang. Ya, jadi
ada rambu-rambunya. Walaupun memang ada sebuah polemik di lapangan bahwa ada penggelapan, penggunaan dan sebagainya, kita tidak bisa menutup itu menjadi sebuah kesalahan yang secara keseluruhan ya. Pada prinsipnya kalau dikatakan hanya perilaku oleh oknum 1-2 kades lalu disampaikan bahwa kegagalan dana desa, kegagalan pendamping, tentu kami akan mempertentangkan itu. Karena apa? Jumlah kita di desa Kalimantan Tengah ini 1432. Kalau dibagi 2 orang saja yang berlaku seperti itu hanya sekian persen, Pak. 0, sekian persen. Artinya tentu tidak lepas juga itu menjadi evaluasi kami sebagai pendamping untuk lebih meningkatkan. Dan juga meminta bantuan dari Dinas PMD Kabupaten, Dinas PMD Provinsi, bahkan dengan teman kita P3PD kehadiran ini, kami meyakini akan jauh lebih baik desa-desa di Kalteng perangkatnya dapat peningkatan kapasitas yang rutin, dan itu yang menjadi kami lebih optimis bisa membawa desa yang ada di Kalteng menjadi lebih baik lagi dan menjadi desa mandiri semua. Ya baik, saya ke Pak Kades lagi. Ini menurut Pak Kades sendiri nih, mana yang lebih diutamakan kalau untuk di wilayah provinsi kita di Bumi Tamun Bunga Kalimantan Tengah ini? Untuk SDM-nya dulu kah, kelembagaan atau sistem yang ingin dibentuk sebetulnya? Jadi begini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini kan tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ya, dalam hal meningkatkan aparatur atau sumber daya manusia yang ada di desa. Nah, sebenarnya antara P3PD dan P3MD ini dua-duanya memang sangat-sangat diperlukan meskipun beda tusi yang mereka laksanakan. Nah, terlebih lagi P3MD. P3MD ini tentunya memfokuskan dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa. Nah, ini yang sangat-sangat kita perlukan. Nah, kembali tadi ke anggaran Pemprov yang sangat terbatas. Tentunya kegiatan P3PD, kegiatan P3MD ini kan anggaran dari kementerian. Nah, tentunya ini membantu menyokong pemerintah provinsi dalam hal keterbatasan penganggaran dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia tadi. Ya, program-program kegiatan yang telah dilaksanakan ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah validasi batas desa, kemudian pelatihan keuangan desa melalui Siskeudes. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh rekan kita dari P3MD. Kemudian ada pelatihan yang namanya aset desa melalui Sipades, kemudian pembinaan aparatur desa tadi. Kemudian ada pelatihan manajemen administrasi pemerintahan desa melalui Siapdes yang kita punya ya, program kita Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ada fasilitasi penyusunan Ranperda dan Ramperkarda tentang desa dan monitoring pelaksanaan P3Des. Dan banyak lagi kegiatan peningkatan SDM yang belum kami laksanakan, tetapi programnya ada di P3MD. Jadi sasarannya nanti insya Allah akan merata ke depan. Nah, yang mana kalau kita di Dinas PMD ini kan sekali lagi terbatas mengenai penganggaran. Mungkin target kita di 1 tahun anggaran hanya sekitar 500 sampai 600 orang. Tapi ketika P3MD masuk, ini bisa menyasar 1.000 orang. Malah lebih, 5.000-an malah. Seperti yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya 2023 sudah laksanakan. Berarti signifikan begitu Pak? Signifikan sekali. Kemudian 2024 akan dilanjutkan lagi Pak, menyisir sisa-sisa yang belum kita laksanakan. Nah, kemudian kembali ke P3PD Pak. Ke P3PD ini sangat membantu kami dalam rangka data, ya, khusus data. Yang mana kita sangat memerlukan data-data desa itu, baik itu data miskin, data RT dan sebagainya, sehingga kami tidak mengalami kerepotan dalam hal menggali data. Tinggal kami mengontak P3PD, kami memerlukan data ini. Ya, dalam waktu tidak berlaku begitu lama, kami sudah mendapatkan data sesuai dengan apa yang diminta kepentingan untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Paulus, untuk implementasi dan juga aktualisasi, melihat tadi sudah banyak yang juga tupoksi yang dilakukan oleh Dinas PMD tadi, melihat implementasi dan aktualisasi lokasi desa atau wilayah mana yang sudah diintervensi dengan baik di Kalteng? Iya, untuk intervensi lokasi kami punya lokus 11 kabupaten tadi. 11 kabupaten. Itu seluruh, itu sudah kami lakukan. Mulai dari 2023 kemarin. Sebenarnya P3PD ini lahir dari 2020. Tapi karena 20, 2021, dan 22 ini COVID. Betul. Sehingga dananya menjadi stuck, baru action kita pada 2023. Nah, sampai 2024. Nah, nanti closing date, karena ini bantuan dari Bank Dunia, bekerjasama dengan Indonesia,
Maka kita akan closing date pada tanggal 31 Desember 2024 tahun ini. Betul. Oleh karena itu kami berharap sinergitas yang sudah kita bangun begini baik dengan Dinas Provinsi, Dinas PMD, dengan P3MD, ini ke depan kita berharap ada kolaborasi, ada koordinasi, ada sinkronisasi, dan ujung-ujung kami berharap tingkat provinsi. Agar apa? Kami melihat bahwa konsultan kita ini kan siap semuanya. Di tingkat provinsi ada P3PD, PD di belakang adalah urus pemerintahan desa, P3MD ada MD di belakang urus masyarakat desa. Ini menjadi terikat. Untuk apa? Bisa dipergunakan sebaik mungkin oleh tingkat provinsi. Minimal dengan dana dari tingkat provinsi, biarpun closing date pada bulan Desember, ini bisa di-revolve, bisa digulirkan terus, sekuat kemampuan yang ada di tingkat Pemda, sehingga kita tidak tergantung. Betul. Karena program ini cukup baik, saya pikir untuk apa? Kita bisa membantu, mendorong aparatur sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan tupoksi dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi di dalam pengelolaan dana desa. Karena kami berharap dana desa yang miliaran rupiah ini bergulir ke tingkat desa, komponen satu, endingnya adalah terjadi peningkatan belanja desa. Ya. Itu ending kita dari P3PD. Terjadi peningkatan belanja desa. Oleh karena itu kami sering di dalam pelatihan kami sampaikan bagi aparatur, 3 hal yang harus dilakukan. 1, inventarisasi batas desanya. Batas desa harus clear dulu. Setelah itu identifikasi aset desanya. Dan yang terakhir adalah inventarisasi potensi desa. Kalau ketiga aspek ini sudah bisa dilakukan oleh tingkat desa, maka ke depan saya pikir ini survive. Di setiap tas daripada kades ketika dia menggunakan di samping tubuhnya, itu harus terdapat proposal di situ. Walaupun tadi sudah close day ya, Pak? Iya, kita harus jual potensi dari desa itu. Kemana? Biar barangkali ada investor masuk begitu, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sini. Ini menarik karena ini tadi berkaitan juga dengan tahun 2024 ini menjadi closing day begitu. Iya, betul. Karena ini juga tadi disupport dengan World Bank juga dan juga menjadi target pemerintah pusat begitu. Berarti ada perlu mindset yang perlu disiapkan oleh aparatur desa begitu. Sejauh ini sudah apa yang dilakukan untuk terus menekankan bahwa ini juga tentu tidak hanya mindset dari aparatur desa, tapi juga tentu adanya dorongan kepada masyarakat begitu tadi untuk juga terlibat ke dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah desa begitu. Nah, kami hadir untuk merubah mindsetnya, perilakunya, itu ke depan bagi siapa? Bagi aparatur desa, mengelola desanya, dan kelembagaan yang ada di tingkat desa. Nah, kami berharap seperti itu. Lewat apa? Intervensi satu adalah pelatihan-pelatihan. Tadi dikemukakan oleh Pak Kadis, luar biasa. Kita tahun 2023 kemarin, dengan yang diberikan dari tingkat pusat adalah 1.177 desa. Dari 1.310 desa. Itu sudah harus kita latih. Ternyata, dengan konteks wilayah seperti disampaikan oleh Pak Rifani tadi dari P3MD, kita punya wilayah di hilir pada saat itu. Terjadi kekeringan, terjadi hujan yang begitu lebat begitu, akhirnya berpengaruh juga kehadiran peserta dari tingkat desa. Dari hilir, dari hulu, dari kuala itu menjadi kering semua. Akses mereka itu lewat sungai. Nah, ini terhambat. Sehingga yang hadir dari kita rencana 1.177 desa, yang hadir hanya 1.002. 1.175 desa tidak hadir. Nah, ini mau didatangkan lagi untuk kita lakukan pelatihan pada 2024. Ditambah dengan non-lokus kemarin, ada 133, jadi sekitar 308 desa yang akan kita lakukan pelatihan peningkatan kapasitas. Ya, luar biasa. Ini begitu menarik begitu. Saya ke Pak Revani lagi. Ini melihat ada begitu banyak potensi desa yang bisa digali. Betulnya apa sebetulnya dampak global yang bisa dirasakan desa, provinsi, bahkan Indonesia secara global begitu? Baik, tentu dalam proses perencanaan desa kami juga melakukan pendampingan melalui penggagasan atau penggalian dana dari masyarakat desa. Ada sebuah musyawarah, sebuah forum yang menghadirkan seluruh perangkat, termasuk masyarakat, bahkan yang dari disabilitas dan sebagainya, kami ada perwakilan semua. Sehingga equal. Ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan ini kebutuhan dari masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan, karena sekarang kan pembangunan kembali kepada apa yang dibutuhkan desa. Betul. Dibutuhkan desa, dibutuhkan masyarakat, bukan lagi dari usul dari atas, tapi dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas yang seperti inilah maksudnya, dari adanya dana desa, desa punya uang, silahkan dibangun sesuai dengan kebutuhannya, tetapi tetap melalui segala prosedur, yaitu penganggaran, pengusulan dari musyawarah
desa tadi. Nah, terkait dengan potensi semua digali, Pak. Dari bicara tentang kehutanannya, pertaniannya, bahkan sampai kepada SDM-nya dan sebagainya juga kita lakukan penggalian gagasan. Tentu setiap daerah, setiap desa, kecamatan, kabupaten memiliki berbeda karakter, berbeda karakteristik yang itulah yang kemudian kami tentu tidak bisa menyamakan satu desa dengan di sini dengan desa lain. Apalagi dengan kondisi saat ini tidak seluruh desa ini memiliki sinyal internet maupun sinyal telepon, sehingga tidak ada sedikit akses yang bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih mengoptimalkan yang namanya potensi-potensi yang sudah ada. Kami lakukan peningkatan potensi itu bisa melalui badan usaha milik desa, dari UMKM yang bisa menjadi sektor komersilnya. Betul. Nah, kemudian juga ada yang dari wisata alamnya yang kemudian menjadi desa wisata dan sebagainya. Kami coba melakukan itu. Tentu kami tidak akan mampu jika berdiri sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah melalui Bapeda, kemudian melalui Dinas PMD provinsi, kabupaten, bahkan dari teman-teman program yang lain. Seperti itu yang kita butuhkan adalah koordinasi, kemudian keberlanjutan program bahwa akan terus kita gawang sama-sama. Luar biasa. Ini Pak Kadis ini melihat begitu masifnya pergerakan, kemudian juga sinergitas yang baik begitu dari P3PD dan juga P3MD ini. Ini sejalan dengan tagline Kalimantan Tengah yang selalu digaung-gaungkan, dari mulai berkah dan semakin berkah begitu ya. Ini lantas kemudian melihat dan juga menyikapi langkah selanjutnya, atau adakah program inovasi yang dari Dinas PMD sendiri yang ingin digalakan begitu ke depannya? Baik, terima kasih Mas. Dalam rangka kita melaksanakan visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, ya, yang jargonnya adalah Kalteng makin berkah. Ini memang sangat kita rasakan ya di tahun kedua ya masa jabatan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, kami Dinas Pemuda Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ada mempunyai program inovasi ya yang namanya adalah Lewu Pancasila Berkah. Lewu Pancasila Berkah. Nah, Lewu Pancasila Berkah ini intinya kami mengambil salah satu desa dari masing-masing kabupaten ya sebagai desa percontohan di Bumi Tamun Bungai untuk menuju Kalteng makin berkah tadi. Nah, dalam rangka kita menuju atau membuat program Lewu Pancasila Berkah ini, nah ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini sejalan ya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari P3PD maupun P3MD membantu kami untuk kita melaksanakan atau memberikan desa-desa, mengambil desa dari masing satu kabupaten itu untuk menjadikan desa yang memang benar-benar desa yang smart ya, tidak saja kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya, tetapi juga kita akan memfasilitasi dari sarana prasarana yang ada. Nah, kita tahu sementara ini kita ambil desa-desa yang menjadi desa Lewu Pancasila Berkah ini adalah desa-desa yang memang saat ini sudah infrastruktur dengan sudah mumpuni, baik itu dari infrastruktur jalan, listrik maupun internetnya. Nah, ke depan kami akan perluas lagi. Ketika desa ini sudah jalan, nah baru kita cari lagi desa-desa yang lain untuk terus kita kembangkan agar sama-sama mempunyai predikat sebagai Lewu Pancasila Berkah ini. Jadi harapan kami sampai akhir masa jabatan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini sudah jalan 100%, terutama sekali untuk 13 desa tadi. Lewu percontohan Lewu Pancasila Berkah ini. Begitu. Ini sejalan juga dengan karena kita Bumi Pancasila begitu betul, Pak. Betul. Menarik itu, tajuknya luar biasa, ini sangat komersil, ini bisa kita gaungkan untuk masyarakat. Lewu Pancasila Berkah, saudara. Tapi juga kadang ini kita masuk ke mekanismenya Pak Paulus nih. Kalau mekanisme dari P3PD itu seperti apa khususnya di wilayah Kalimantan Tengah sendiri? Ya. Kalau mekanisme intervensi program kita, karena kami hanya konsultan pendukung, seluruh kegiatan intervensi dari pusat. Seperti pelatihan, jenis-jenis pelatihan, itu ditentukan dari pusat. Sebenarnya kami berharap adalah bottom up, dari bawah ke atas, sehingga kita merasa bahwa ketika diusulkan dari desa dengan jenis pelatihan A misalnya, kita akan format pelatihan A.
Tetapi ini diarahkan dari atas sehingga kami tetap menerima saja. Tetapi ketika kami melihat konteks di lapangan, memang mereka sangat membutuhkan itu. Seperti Pada kemarin. akhirnya juga ada penyesuaian gitu Iya, kan? betul. Seperti pelatihan batas desa ini sangat cocok sekali dengan program dari Betul. tingkat provinsi. Ya. Nah, kita berharap ini ke depan pada bulan Juli nanti ini ada pelatihan tatap muka kedua. Nah, nanti the next dari itu 3 bulan setelah dilakukan pelatihan, kita akan sudah mulai pelatihan yang namanya pengembangan melalui sistem LMS, Ledger Management System. Yap. Ini sudah digital semua. Sehingga tadi disampaikan Bang Rifani dari P3MD bahwa kondisi sangat tergantung dengan jaringan. Dan memang ketika kami coba mapping di 1310 desa, itu yang ada hampir sekitar 75% saja yang memang bisa masuk sampai ke tingkat desanya, di kantor desanya, jaringan internet. Nah, ini kami mencoba dan alhamdulillah kemarin kami konsultasi dengan tingkat pusat, kami memperoleh 725 desa yang akan dilakukan intervensi melalui sistem LMS. Nah, kami sangat berharap sistem ini bisa kita uji coba begitu. Karena kalau kondisi LMS ini kami melihat kalau satu orang aparatur duduk 2 jam, ya, plototing di atas laptopnya atau komputer itu agak susah juga itu. Nah, ini kami sampaikan ketika kami turun monitoring dan evaluasi, ini kami sangat menyampaikan kita uji coba dulu. Ketika ini mampu ke depan, maka pemerintah pusat akan melihat bahwa oh, ini dengan mekanisme LMS ini sudah bisa jalan juga. Efektif gitu, Iya. khusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Betul. Dan jangan sampai dilakukan di tingkat Jawa begitu yang memang semuanya mantap, Betul. tapi di sini kita ya diberikan setengah aja begitu. Jangan. Kita punya kemampuan sebenarnya. Justru tantangan geografis tadi ya Pak Rifani Betul, menjadi tantangan juga dan juga challenge khusus gitu untuk Provinsi Iya. Kalimantan Tengah. Berarti arahnya kayak tadi ada juga pelatihan tata boga 2 begitu ya. Iya. Arahnya berarti akan ada ke entrepreneurship desa begitu. Berarti Betul. apakah dia juga melibatkan teman-teman muda saya begitu? Bagaimana Pak Rifani? Ya. Baik, melalui BUMDes sebenarnya, Badan Usaha Milik Desa yang selalu kita gaungkan sejak 2015 hadirnya dana desa. Memang kami selalu berjuang bersama teman-teman dari Dinas, PMD khususnya, dan P3PD, kami menggaungkan sektor ekonomi melalui kehadiran Badan Usaha Milik Desa. Berharapnya di sana punya entrepreneur desa, yang mana tidak hanya berfokus mencari kerja keluar desa, Betul. tetapi bagaimana membuka lapangan pekerjaan Dan di menggali desa. potensi desanya. Iya, begitu. dari menggali potensi desanya. Kenapa hadirnya Badan Usaha Milik Desa? Itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Desa, sehingga tidak hanya pemerintah provinsi punya BUMD, Betul. kabupaten punya BUMD, di desa pun punya BUMDes. Nah, bagaimana BUMDes itu bisa berkembang, bisa bikin PT, CV dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan. Semua ada modalnya, modalnya dari dana desa. Nah, jadi pada prinsipnya kalau dalam mendirikan sebuah usaha yang bagaimana nantinya entrepreneur desa ini bisa mengembangkan kreativitasnya, bakatnya, potensi alamnya, yang katanya tidak punya modal, tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak punya modal karena modalnya dari dana desa sudah ada, potensi alam kita mendukung, SDM kita ada. Yang paling penting sekarang adalah kemauannya. Maka dari itu kami terus mendorong, bahkan ada bantuan dari P3PD untuk meningkatkan kapasitas mengarah ke sana. Kami sangat terbuka karena kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada pemerangkat desa. Kepada BUMDes tidak ada. Nah, kecuali BUMDes itu dianggarkan dari dana desa sendiri untuk melakukan peningkatan kapasitas. Karena kami fokusnya intervensinya adalah pendampingan secara regulasi. Seperti itu, Pak. Nah, ini sejalan dengan programnya Bapak Kadis ini gitu Pak ya. Apa nih yang kemudian dilakukan oleh dinas terkait ini Pak tentang bagaimana pengoptimalan dari Badan Usaha Milik Desa sendiri yang kemudian arahnya kita menuju ke kemandirian desa begitu. Baik, terima kasih. Tadi kan saya sampaikan kita punya program andalan yaitu Lewu Pancasila. Nah, kemudian ada yang kedua lagi, ada dalam rangka kita meningkatkan atau menguatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mempunyai program yang namanya Sepeda, yaitu strategi penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan adalah kami menginventarisasi BUMDes mana yang aktif, ya. Aktif dalam arti mereka sudah mempunyai badan hukum. Nah, kemudian kita dorong, pertama kita akan meningkatkan
sumber daya manusia dulu, mengelola BUMDes itu. Kemudian dalam hal permodalan, tadi Pak Rifani menyampaikan permodalan salah satu adalah dari dana desa. Nah, sekarang kami juga sudah melaksanakan MOU atau PKS bersama Bank Kalteng, ya, bank daerah yang mana mereka membantu BUMDes yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penguatan modal usaha. Dan alhamdulillah seperti ini sudah berjalan. Nah, ini yang terus kita dorong dalam rangka kita ikut meningkatkan perekonomian di desa melalui BUMDes. Kemudian ada lagi kegiatan atau program kami yang sudah jalan saat ini adalah kami membangun sistem yang namanya adalah SIDARA atau sistem data sektoral. Nah, data ini kami kumpulkan dari kawan-kawan kita di P3PD. Jadi masyarakat bisa mengakses portal yang kami bangun. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Siapdes. Siapdes, ya. Luar biasa, tajuknya menarik-menarik ya, nih, Pak ya. Siapdes ini adalah sistem informasi dan administrasi pemerintah desa. Masyarakat juga bisa mengakses melalui gadgetnya. Jadi di Siapdes kami sudah menyiapkan fitur untuk membantu masyarakat. Pertama, dashboard tentang informasi desa yang ada di Provinsi Kalteng. Kemudian administrasi pemerintahan desa. Kemudian administrasi badan permusyawaratan desa. Administrasi kelembagaan desa. Mobile sistem layanan kependudukan. API service feedback data kependudukan dan mobile stunting. Nah, jadi ini sudah berjalan. Jadi masyarakat silakan melalui portal itu dalam rangka kita bersama-sama mewujudkan SPBE. Ya. SPBE di Provinsi Kalimantan Tengah melalui digitalisasi informasi dan administrasi pemerintahan dan desa menuju Kalteng makin berkah serta Indonesia Emas tahun 2045. Ini tajuk programnya menarik-menarik ini Pak Walid ini. Iya, Tentu apa yang kemudian agresivitas yang harusnya dilakukan oleh aparatur desa begitu untuk mengoptimalkan program-program dari PMD ini sendiri sehingga tepat sasaran langsung ke masyarakat desa begitu. Nanti arahnya ke Pak Rifani juga. Ya, betul sekali. Nah, kami berharap dengan adanya program-program dari provinsi, terus dari P3MD dan juga kami yang sejak bina pada tahun kemarin lewat pelatihan, kami berharap bahwa tingkat desa silakan menggunakan itu semua. Dan kemarin dari sisi leadership, ini kami undang dari TNI Polri dan dari bank untuk entrepreneurship. Ini dalam pelatihan yang sama dalam satu hotel, itu kami undang semua mereka. Jadi dari TNI Polri berbicara tentang bagaimana leadershipnya, kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan yang harus diayomi oleh aparatur desa itu. Nah, yang kedua dari sisi entrepreneurship. Nah, desa punya kemampuan seperti tadi disampaikan oleh Bang Rifani bahwa dana desa digunakan untuk masuk dan mendanai BUMDes itu. Nah, dari sisi pelatihan kami memberikan pendampingan terkait dengan organisasinya. Bagaimana merekrut pengurus dari BUMDes itu, bagaimana fungsi BUMDes itu sendiri dan bagaimana program-program kegiatannya. Supaya apa? Dia tidak ketika ada suntikan dana dari desa terus mandek. Nah, apalagi semua BUMDes sekarang acuannya baru mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja. Nah, kita akan dorong seperti Bang Rifani tadi, kalau misalnya untuk legal yang lain, oke, silakan kita dorong bisa CV, ya, bisa PT. Nah, kami berharap semuanya itu bisa diarahkan, bisa digunakan oleh aparatur desa itu untuk apa? Untuk lebih memacu desanya. Menjadi sistem perekonomian di tingkat desa, sehingga ke depan bisa bankable. Bisa memutus barangkali mata rantai dari rentenir yang masuk ke situ. Betul. Ke masyarakat meminjamkan uang yang dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, itu menjadi putus karena apa? BUMDes bisa survive di situ. Nah, kita berharap seperti itu. Oleh karena itu kami selalu berkolaborasi dengan dinas provinsi, ya, sebagai leading sektor. Beliau ini sebagai ketua Sekber, sekretariat bersama program P3PD yang ada di provinsi. Dan kita apresiasi programnya luar biasa ya Pak. Iya, ini luar biasa. Tajuknya sangat erat, apalagi kalau kaitannya dengan anak muda ini sangat mudah sekali dihafal. Betul sekali. Dan kita berharap mempersiapkan anak muda. Betul. Sehingga apa? Regenerasi. Iya, mereka tidak keluar lagi ke kota begitu. Betul. Karena setelah kami mapping, ini cukup banyak juga anak-anak muda di tingkat desa yang sarjananya, tetapi mau saja dipaksakan bekerjanya keluar. Oleh karena itu kami sampaikan bagi aparatur desa, coba identifikasi dulu potensi SDM yang ada, sehingga kita memberikan semacam pembelajaran bagi teman-teman kita, adik-adik kita,
supaya masuklah ke sektor-sektor yang memang sudah disiapkan oleh mereka. Nah ini saya lihat kondisinya masih belum. Kita berharap Bang Rifani pendampingan ini terus-menerus bisa ditingkatkan dari sisi apa? Karena saya di kantor di Jalan Ares Amako, Kota Palangkaraya, itu ada punya 9 tenaga ahli. Tenaga ahli yang bidangnya berbeda-beda. Ada bidang kelembagaan di situ, ada bidang pengaduan masyarakat, ada bidang legal, ada bidang digital, online, ada bidang behavior change, perubahan perilaku. Nah ini semuanya ada. Kita tetap survive untuk apa? Membantu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Dan kami ini bermitra terus, kami berkoordinasi terus dengan Bang Rifani. Kami bilang kita ini sebenarnya yang sama adalah di P3-nya. Sedangkan ekornya MD dan PD itu berbeda, tetapi minimal kita harus satu. Untuk apa? Membangun Kalteng Kalimantan Tengah. lebih berkah. Betul. Saya pikir begitu. Ya, saya ke Bang Rifan. Ini tentu menjadi satu trigger, challenge juga, tapi juga optimisme begitu. Tapi melihat ada banyak potensi yang dimiliki desa. Sebetulnya apa yang harusnya partisipasi masyarakat lakukan, terutama tadi membangun entrepreneurship tadi yang dengan memanfaatkan potensi desa gitu. Baik. Pertama, kami pendamping desa secara keseluruhan ini adalah bagian garda terdepan dari visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi tentu menjadi salah satu visi misi kami juga untuk kami bisa kami terapkan di seluruh desa. Tentu berbagai karakteristik dan wilayah sesuai geografis masing-masing. Terkait hal itu tentu kami akan mendukung dari proses pendampingan dalam skala perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan, bahkan pertanggungjawabannya sesuai dengan tupoksi kami di awal tadi. Nah, kembali kepada ini ramai bicara BUMDes ini ya. Di Badan Usaha Milik Desa ini sudah punya peraturan pemerintah nomor 11 yang mana mewajibkan harus terdaftar di Kemenkumham. Jadi Badan Usaha Milik Desa ini sudah mulai kami lakukan pendampingan untuk terdaftar mendapatkan SK dari Kemenkumham, sehingga BUMDes ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, kemudian perusahaan atau dengan konsultan atau dengan siapapun, membuka akses jaringan tidak hanya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak hanya wilayah tetangga provinsi, tetapi seluruh yang ada di Indonesia, bahkan bisa menjadi importir, yang eksportir dan sebagainya. Nah, kami berharap dari potensi-potensi yang ada, tentu zaman sekarang ini udah zamannya digitalisasi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. TikTok, kemudian cara medsos yang lain, itu sebenarnya pola-pola entrepreneurship yang terbaru saat ini kan, yang bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi, bahkan memperkenalkan potensi. Seperti desa wisata, sebenarnya kita memiliki desa-desa wisata yang tidak kalah menarik dengan Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan sebagainya. Cenderung kami mengharapkan pemerintah desa tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan kaji banding. Karena ada beberapa desa di Kalimantan Tengah ini memiliki kapasitas, kemampuan, dan potensi yang kurang lebih sama. Bahkan lebih menguntungkan, karakteristiknya lebih jauh mendekati wilayah kita sendiri. Dibandingkan misalnya kita harus menyamakan desa wisata di Bali dengan di Palangkaraya, tentu di Kalimantan Tengah tentu berbeda jauh. Karakter masyarakatnya belum secara masif mendukung terbentuknya sebuah desa wisata. Nah, penyadaran-penyadaran itulah yang kemudian kami lihat ada sebuah materi entrepreneurship yang dilakukan oleh P3PD ini. Kami sangat mendukung, mensupport itu bisa terlaksana, sehingga apa yang kami dampingi ini tidak terlalu sulit dalam permasalahan-permasalahan di lapangannya, pembahasan, perdebatan dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi usulan dan masyarakat terkait dengan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa menjadi sektor awal kebangkitan ekonomi masyarakat, peningkatan potensi daerah, potensi alam, SDM dan sebagainya bisa selaras sejalan gitu. Karena juga akhir-akhirnya juga kita secara kepuasan masyarakat begitu kita terbantu dengan adanya banyak sekali perbaikan infrastruktur yang mendukung begitu, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Seperti yang terlihat begitu Pak ya, di garda depan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri itu juga menjadi landmark yang kemudian akhirnya juga itu menjadi pacuan begitu untuk desa, bagaimana kemudian jika provinsi pun ibu kotanya mampu dibenahi begitu, apalagi potensi desa yang begitu melimpah yang justru bisa mendatangkan kemandirian begitu Pak Kadis? Ya betul. Kita tahu saat ini Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah provinsi yang paling luas saat ini, ya. Setelah pemekaran provinsi
Papua. Nah, jadi potensi-potensi yang ada di desa ya dengan geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas itu sangat mumpuni sebenarnya untuk digali ya. Jadi tidak salah kita selalu berupaya meningkatkan potensi desa itu, terlebih lagi kita meningkatkan sumber daya manusia. Ini pertanyaan terakhir Mas satu, tapi saya akan bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Saya ke Pak Paulus dulu ini. Siap. Dan juga Pak Rifani pertanyaan yang sama ini. Adakah tips begitu Pak untuk aparatur desa dan juga masyarakat untuk bagaimana mengelola potensi desanya agar lebih tepat sasaran dengan sekian banyak yang sudah dicanangkan dan program-program dan termasuk pelatihan yang sudah dilibatkan untuk aparatur desa dan juga masyarakat sendiri. Dari Pak Paulus dulu. Ya, barangkali dari P3PD ada 3 konteks kalimat. Pertama, dengan adanya intervensi komponen 1 dari Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kapasitas aparatur dan lembaganya. Kita berharap 1, aparatur bekerja dengan hati. Yang kedua, aparatur bekerja dengan kerja-kerja tuntas. Jangan sampai meninggalkan persoalan yang tidak diselesaikan, akhirnya menggelini. Akhirnya membuat masyarakat menjadi tanda tanya yang besar. Yang ketiga, marilah kita mengelola persoalan yang ada di tingkat desa. Bukan secara sepihak, tetapi minimal menyelesaikan masalah ada majalahnya. Nah, supaya apa? Ketika persoalan itu selesai, mading-mading yang ada di tingkat desa itu bisa ditempel sehingga semua masyarakat bisa melihat bahwa transparansi sudah terwujud di situ. Dan akuntabilitas dari sisi aparatur bisa dijamin. Saya pikir hanya itu. Kalau dari masyarakatnya sendiri Pak Rifani? Baik, saya juga 3 Pak. Oh ya 3 juga. 6 berarti. Luar biasa. Yang pertama, ikuti regulasi. Jangan melanggar aturan. Karena akan berdampak secara masif kepada masyarakat, kepada pemerintah desanya. Yang kedua adalah keterbukaan. Apapun yang terjadi, permasalahan, anggaran dan sebagainya, selama itu ada keterbukaan, maka ada keterpercayaan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, libatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ikut mengawasi, sehingga kalau sudah masyarakat ikut mengawasi, merasa memiliki. Betul. Kemudian ada dalam pertanggungjawaban, dilibatkan masyarakat sehingga tidak ada terjadi tuduh dan tuding dari antara masyarakat maupun pemerintah desa. Terakhir singkat Pak Kadis, apa harapan untuk warga Kalimantan Tengah terutama? Harapannya warga Kalimantan Tengah, ayo kita bersama-sama membangun Kalimantan Tengah ini dimulai dari desa. Amin. Desa itu adalah ujung tombak pembangunan kita. Betul. Ya, ketika sumber daya manusia di desa kita latih, ketika sumber daya atau potensi desa bisa kita gali, insya Allah desa itu akan sejahtera. Nah, kita tahu saat ini untuk tahun 2024 ini hampir atau lebih dari 1,2 triliun dana desa yang digelontorkan untuk 1.430 desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Gitu. Luar biasa nih, waktu kita harusnya lebih panjang nih Pak. Jadi karena luar biasa nih, menarik sekali karena juga mengedukasi masyarakat dan juga masyarakat Kalimantan Tengah yang juga penonton tayangan hari ini. Mungkin kita terpaksa harus berhenti sampai sini, Pak. Nanti kita sambung lagi pembicaraan yang luar biasa. Tentunya menjadi harapan juga. Izin saya tutup pakai pantun boleh? Boleh. Saudara, ke pasar Kahayan belanja baju. Cakep. Tidak lupa membeli sejadah. Luar biasa. Program P3PD untuk Desa Maju menuju Kalteng Mandiri dan semakin berkah. Ya. Semoga terwujud ya Pak. Amin. Amin. Ya, demikian saudara Kalimantan Tengah bicara kali ini bersama dengan saya Stefan Haji mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.